La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena belum bisa baca huruf Arab gitu ya, Hijaiyah belum belajar, akhirnya saya membaca terjemahannya Al-Quran gitu. Masya Allah itu malah apa ya, terpesona gitu, yang saya pikir akan menemukan celah, menemukan kesalahan gitu, tapi makin selesai sudah masuk juz 27 dan selanjutnya itu malah makin yakin gitu ya. Seperti salah satu contoh aja gitu, ada Quran di Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat 116, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang terjemahannya dibilang Allah bertanya gitu kepada Nabi Isa gitu, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah gitu. Terus Nabi Isa menjawab gitu bahwasanya maha suci engkau ya Allah gitu ya, yang yang semuanya tuh nggak ada yang tersembunyi kan buat Allah gitu. Sekiranya aku pernah mengatakan hal itu, pasti engkau telah mengetahuinya gitu. Aku nggak bisa mengatakan yang bukan hakku gitu. Itu yang saya kayak kebuka gitu. Bahkan Nabi Isa sendiri menyampaikan iya ya gitu. Itu sih mungkin kalau bisa secara singkat momen yang membuat akhirnya mantap gitu untuk kembali fitrah sebagai muslim. Saya malah melihatnya kok ajaran Islam itu inline dengan kondisi sekarang ya, di mana kita di kemana-mana harus pakai masker, nggak boleh jabat tangan dulu gitu, kemudian harus rajin cuci tangan gitu kan. Itu saya lihatnya seperti muslimah yang memakai niqab, jaga wudhu gitu, dan nggak mau bersalaman dengan yang bukan mahram gitu kan. Nah, kalau momennya berawal dari situ gitu. Dan akhirnya dalam perjalanannya saya malah jadi tertarik gitu, pengen tahu apa sih manfaat wudhu, apa sih manfaat gerakan sholat, tapi semuanya itu dari sisi medis, dari manfaat-manfaat secara kesehatan dulu gitu awalnya ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Mualaf Center, kemudian Masya Allah langsung dijelaskan tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam gitu, dan dengan itu saja, bekal itu saja, akhirnya saya mantap tuh untuk bersyahadat gitu. Belum mikir setelah itu gimana gitu. Nah, terus sampai akhirnya mulai. Ya, jadi kalau ditanya di mana bisa kuat, mungkin ya sebenarnya sih sebagai manusia ada kalanya kayak aduh nggak tahu ujungnya gimana, gelap gitu dan sebagainya, tapi alhamdulillah kalau kita dekat dengan Quran gitu ya, surat cintanya dari Allah, itu hati jadi lebih tenang sih, karena kita kan baca janji Allah ya. Waktu itu saat saya ketakutan sekali dan sebagainya, justru saya seperti pop up gitu ya, ayat dalam Quran yang dari Quran surat Fusilat, surat 41 ayat 30 sampai 33. Bismillahirrahmanirrahim, itu dikatakan bahwa bagi yang kita berkata Tuhan kami ialah Allah gitu, nanti malaikat turun dan berkata bahwa kamilah pelindung-pelindungmu gitu, jangan takut, jangan bersedih hati gitu kan, karena surga yang dijanjikan bagimu gitu sebagai penghormatan bagimu. Itu Masya Allah, itu jadi kekuatan saya banget waktu saat ketakutan banget gitu. Ya udah gitu kan, yang penting ada Allah, ada malaikat-malaikatnya yang melindungi saya gitu saat itu. Jadi modalnya cuma udah husnuzon billah gitu kan, katanya Allah melakukan sesuai prasangka hambanya gitu. Jadi mau saya kehilangan apapun gitu, saya pikir kalau saya punya Allah ya cukup gitu kan. Allah maha segala-galanya, maha mengembalikan tadi ya, mau kehilangan harta, mau kehilangan anak-anak, dibilang sesungguhnya bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan dirimu kepada kami, tapi orang-orang yang beriman yang berbuat kebajikan ya. Quran surat Saba ayat 37.
yang akan mendapat balasan berkali-kali lipat dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ya itu kalau kuatnya itu kekuatannya karena dari membaca Quran mungkin ya. Karena saya udah yakin kalau Quran itu benar, Quran itu berasal dari Allah, Quran itu dijaga sendiri oleh Allah. Jadi ya udah yakin aja sama janji Allah di dalam Al-Quran. Terima kasih pertanyaannya ya. Waktu itu saya berpikir semua yang mereka lakukan terhadap saya itu menurut saya sih manusiawi ya, pasti kaget, pasti kecewa dan sebagainya gitu. Tapi ya udah saya balik lagi, semua kembalikan kepada Allah lagi gitu. Dan satu yang saya tahu di dalam Quran juga bahwa kita kan tetap harus ya menghormati orang tua, berbuat kebaikan kepada non muslim supaya nanti justru mereka boleh lihat Islam di dalam kita gitu. Jadi di situ ya udah akhirnya saya ya tadi bahkan sekalipun saya harus menerima perbuatan yang nggak enak gitu ya, tapi ya saya nggak akan membalas dengan seperti itu gitu, karena saya mau tunjukkan ya, Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Karena belum bisa baca huruf Arab gitu ya, Hijaiyah belum belajar, akhirnya saya membaca terjemahannya Al-Quran gitu. Masya Allah itu malah terpesona gitu, yang saya pikir akan menemukan celah, menemukan kesalahan gitu, tapi makin selesai sudah masuk juz 27 dan selanjutnya itu malah makin yakin gitu ya. Seperti salah satu contoh aja gitu, ada Quran di Al-Quran surat Al-Maidah ya ayat 116, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang terjemahannya dibilang Allah bertanya gitu kepada Nabi Isa gitu, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah gitu. Terus Nabi Isa menjawab gitu bahwasanya maha suci engkau ya Allah gitu ya, yang yang semuanya tuh nggak ada yang tersembunyi kan buat Allah gitu. Sekiranya aku pernah mengatakan hal itu pasti engkau telah mengetahuinya gitu. Aku nggak bisa mengatakan yang bukan hakku gitu. Itu yang saya kayak kebuka gitu. Bahkan Nabi Isa sendiri menyampaikan iya ya gitu. Itu sih mungkin kalau bisa secara singkat momen yang membuat akhirnya mantap gitu untuk kembali fitrah sebagai muslim.